secara mendalam, akhirnya saya menemukan teknik, saya juga belajar juga ya, yang efektif cara menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum ya ikhwah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas teknik menentukan fa'il. Ternyata dahulu setelah saya menguasai nahwu shorof, dalam artian saya sudah hafal teori-teorinya, saya sudah paham cara mengaplikasikannya, saya sudah hafal intinya, kaidah-kaidah yang saya pelajari itu nahwu shorof itu saya sudah menguasai ya, sudah hafal gitu ya. Tapi bukan berarti saya secara otomatis langsung bisa baca kitab kuning. Itu tidak otomatis seperti itu ya teman-teman ya. Walaupun membolak-balik kitab kuning, berusaha untuk menerapkan ilmu alat yang saya sudah pelajari, nahwu shorof di dalam kitab kuning, itu tidak cukup ya, ingat tidak cukup. Sehingga mungkin kebanyakan pemula juga merasakan apa yang saya rasakan ya, merasakan hal yang sama, betapa sulitnya menentukan suatu kedudukan, mahal ya, mahal i'rab di dalam teks kitab-kitab kuning. Tetapi setelah ditelaah, dipikir, dianalisa secara mendalam, akhirnya saya menemukan teknik, saya juga belajar juga ya, yang efektif cara menentukan kedudukan suatu kalimah di dalam teks kitab kuning. Jadi jangan dibayangkan ketika buka kitab kuning, kamu langsung bisa menemukan dan bisa menentukan ini fa'il, ini maf'ul bih, ini maf'ul mutlak, ini naibul fa'il, ini badal, ini maf'ul min ajlih, dan yang lain-lain. Itu nggak mudah ya teman-teman, bagi pemula ya, itu nggak mudah. Itu sangat sulit, tidak mudah. Kenapa bagi pemula itu tidak mudah? Karena apa yang dipelajari di dalam belajar ilmu alat, ilmu nahwu shorof itu merupakan contoh yang sudah diambilkan dari kitab-kitab kuning, sudah ready gitu ya, kelihatannya mudah. Tetapi ketika sudah praktek langsung ke dalam kitab kuning, itu tidak sama sekali tidak sama dengan yang dicontoh. Yang dicontoh di dalam belajar ilmu alat nahwu shorof itu tidak mudah kelihatannya ketika sudah terjun. Tapi ketika dipertemukan dengan teks kitab kuning yang kompleks, bertumpuk-tumpuk kaidahnya di dalamnya itu saling terkait dan bertumpuk-tumpuk juga ya. Kompleks pokoknya intinya ya. Sedangkan harokatnya tidak ada, maka itu akan menjadi batu sandungan, menghambat bahkan menjegal pelajar pemula untuk baca kitab kuning. Apalagi untuk terus lanjut belajarnya ya, itu nggak mungkin gitu ya. Oke, jangan skip videonya, saya akan menjelaskan teknik cara menentukan fa'il di dalam teks kitab kuning. Nah, cara menentukan fa'il di dalam teks kitab kuning adalah dengan cara mempertanyakan ya, mempertanyakan. Jadi begini ya ikhwah ya, ketika ada fi'il adalah kata kerja ya, maka sudah pasti ada pelakunya, ada fa'ilnya. Tidak mungkin pekerjaan tidak ada pelakunya. Ini konteksnya dalam naskah kitab kuning ya, yang sudah tersusun rapi di dalamnya. Jadi tidak mungkin ada kata kerja tidak ada fa'ilnya. Tidak ada fa'ilnya. Dari kata kerja tersebut itu enggak ada fa'ilnya. Tetapi di dalam bahasa Arab, fa'il itu tidak harus yang berakal. Jadi terkadang terdiri dari suatu yang tidak berakal. Maksudnya di sini adalah benda gitu ya. Kalau berakal kan berarti kan orang gitu ya. Nah, caranya yaitu mempertanyakan fa'ilnya dengan adawatul istifham. Man ya, man itu ya. Walaupun fa'ilnya itu terdiri dari kata benda, tapi tetap pertanyakan menggunakan man. Nah, ini simak contohnya, saya akan berikan caranya praktek langsung di dalam kitab kuning. Itu ya. Jadi langsung terjun langsung ini ya, menggunakan teknik mengajukan pertanyaan dengan asmaul istifham ya, adawatul istifham. Jadi kali ini kita akan mempraktekkan cara menentukan kedudukan, tapi dengan catatan kita sudah bisa membedakan antara mana isim, mana fi'il, dan mana kalimah huruf.
Jadi kita sudah bisa itu ya syaratnya. Nah, setelah kita tahu ternyata ini adalah fi'il, maka tinggal kita mengajukan pertanyaan menggunakan adawatul istifham ya. Menggunakan asmaul istifham untuk memeriksa dan menentukan kedudukan suatu kalimat itu apa kedudukannya. Apakah menjadi fa'il ataukah menjadi maf'ul bih atau menjadi kedudukan yang lain. Di sini adalah kalimat-kalimat yang saya sudah lingkari dengan warna hijau. Ini adalah fi'il ya. Ini adalah fi'il. Setelah kita mengetahui fi'ilnya, maka kita harus pastikan fi'il tersebut apakah lazim atau dia itu fi'il muta'addi ya. Nah, ini yang pertama adalah qala. Qala ini adalah fi'il lazim. Maka dia hanya membutuhkan fa'il. Qala itu apa artinya? Berkata ya. Maka ketika kita ingin menentukan fa'ilnya, tinggal kita ajukan pertanyaan. Man qala. Di sini siapa yang berkata? Man qala. Kita cari. Biasanya fa'il itu tidak jauh-jauh dari sana ya, tidak jauh-jauh dari sana, walaupun ada yang menghalangi, bisa dhamir, bisa syibhu jumlah, bisa jumlah yang lainnya, seperti itu. Nah, kita cari yang mendekati dan yang logis maknanya ya. Contoh di sini, man qala, siapa yang berkata. Di sini ternyata ada nama ya, Al-Hasanu Al-Basri. Nah, ketika sudah ketemu di sini man qala Al-Hasanu Al-Basri. Nah, berarti ini adalah fa'ilnya gitu ya. Lebih lengkapnya silakan bergabung di kelas premium saya ya. Di sana diajarkan banyak sekali teknik-teknik untuk menentukan suatu kedudukan, menentukan mahal ya. Dan ini yang paling sulit dibuat pemula, dan saya akan mentori sendiri, saya akan membimbing langsung antum sekalian ketika kamu daftar menjadi peserta di dalam kelas premium saya. Silakan daftar, klik link di bawah ini, link grup WhatsApp, silakan diklik dan pertanyakan ya. Dan alhamdulillah alumni-alumni itu testimoninya insya Allah itu semuanya bagus, dan mereka mengalami peningkatan puluhan persen ya dari sebelumnya, sebelum masuk dan sesudah masuknya. Dan jangan lewatkan, saya juga ada promo diskon 40% bagi antum sekalian yang mendaftar sekarang ya. Mendaftar sekarang, nanti ini akan diberitahukan kapan selesainya promonya ini. Kuotanya terbatas, silakan kalau ingin lebih cepat, ingin bisa baca kitab kuning, silakan klik link di bawah ini, akan masuk grup, dan silakan bertanya apakah ada kelas premium atau masih buka kelasnya. Silakan dipertanyakan di situ. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.